Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi strohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Amelia, NIM 09105802200002, semester 4, dosen pengampu yaitu Dr. Yusma M. Hum, mata kuliah semantik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai medan makna dan perubahan makna. Yang pertama yaitu medan makna. Pengertian medan makna. Medan makna merupakan gabungan dari dua kata yaitu medan dan makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, medan berarti tempat yang luas atau ruang lingkup, sedangkan makna merupakan pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa. Jadi, medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan yang direalisasikan oleh unsur kata yang maknanya berhubungan. Selanjutnya yaitu teori atau konsep medan makna menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mansur Pateda. Mengenai bidang makna, Nida mengatakan dalam Mansur Pateda tahun 2001 halaman 2250 bahwa pada dasarnya seperangkat makna tidak terbatas pada makna yang tercermin dalam satu kata. Mereka berbagi komponen semantik tertentu. Pada halaman yang sama, Nida juga mengatakan domain semantik terdiri dari makna dengan komponen semantik umum. Yang kedua yaitu menurut Harimurti Krida Laksana, mengemukakan bahwa medan semantik atau semantik domain adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari domain budaya atau realistis dalam alam semesta tertentu, dan perwujudan makna oleh seperangkat elemen leksikal adalah terkait. Kata-kata atau morfem yang dikelompokkan bersama dalam satu medan makna dapat dibagi menjadi kelompok medan kolokasi dan kelompok medan kumpulan menurut sifat hubungan semantiknya. Setiap bahasa sebagai sistem memiliki tingkat keterhubungan medan makna yaitu tercermin dalam lambang-lambang yang digunakan. Pembagian medan makna dapat kita lihat pada kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Selanjutnya yaitu pengertian perubahan makna. Perubahan makna juga disebut pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimpangan makna. Merupakan evolusi penggunaan kata biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Dalam perubahan makna merupakan pada salah satu makna sebuah kata. Setiap kata memiliki beraneka makna dan yang dapat ditambah, dikurang, atau lebih sepanjang masa sehingga lintas ruang dan waktu dapat memiliki makna-makna yang sangat berbeda. Pengkajian perubahan makna menjadi bagian pengkajian semasiologi dan semantik. Selanjutnya yaitu jenis perubahan makna. Yang pertama yaitu penyempitan. Perubahan dari tingkat superordinat ke tingkat subordinat. Contohnya, Skyline dulunya secara umum bermakna cakrawala, tetapi di Amerika Serikat sekarang menyempit maknanya menjadi cakrawala yang dihiasi gedung-gedung pencakar langit. Yang kedua yaitu perluasan. Terdapat banyak contoh nama produk yang digunakan untuk menyebut produk yang serupa secara umum, seperti Kleenex. Penggunaan semacam ini disebut generonimia. Lihat generikisasi. Yang ketiga yaitu metafora. Metafora perubahan berdasarkan keserupaan pada sesuatu. Contohnya, broadcast aslinya bermakna menebar benih. Dengan perkembangan radio dan televisi, kata ini diberi makna baru pemancaran sinyal audio dan video. Di luar lingkup pertanian, sangat jarang yang digunakan broadcast dengan makna aslinya. Yang keempat yaitu metonimia. Perubahan berdasarkan kedekatan ruang atau waktu. Contohnya jauh pipi, rahang bawah. Yang kelima yaitu
Perubahan berdasarkan hubungan keseluruhan bagian. Penyebutan kota-kota besar dengan maksud untuk negara atau pemerintahannya merupakan kesepakatan umum dan contoh dari sindok. Yang keenam yaitu hiperbola. Perubahan dari makna lemah menjadi kuat. Contohnya kill, menyiksa, sama dengan membunuh. Selanjutnya yaitu meiosis. Perubahan dari makna kuat menjadi lemah. Contohnya Aston, tersambar petir, sama dengan memberi kejutan. Selanjutnya yaitu degradasi. Contohnya knef, bocah, pelayan, pria, penipu, dan hina. Dan yang terakhir yaitu elevasi. Contohnya knight, bocah, satria. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab perubahan makna. Menurut Ullman, tahun 1972, halaman 192 sampai 197, bahwa faktor-faktor yang memudahkan perubahan atau pergeseran makna yaitu: yang pertama, bahasa itu berkembang atau bahasa itu diturunkan dari generasi ke generasi. Contoh, kata juara dulu bermakna orang yang memimpin penyambung ayam, kini bermakna orang yang mendapat peringkat dalam perlombaan. Yang kedua yaitu makna itu sendiri kabur, samar-samar maknanya. Contoh, kata alot bermakna liat, tidak mudah putus, atau dialek Jakarta berarti keras, kenyal. Bahasa Jawa berarti liat, makna tidak sesuai atau samar-samar. Untuk kata tanah liat, kini bermakna lambat, pelan. Misalnya, pembahasan rancangan undang-undang itu alot. Yang ketiga yaitu kelihatan motivasi atau loss of motivation. Contoh, kata ajang bermakna untuk tempat makan, misalnya piring. Kini bermakna bukan untuk makan, misalnya ajang pertempuran. Yang keempat yaitu adanya kata-kata yang bermakna ganda atau polisemi. Contoh, kata lempung bermakna ringan atau lunak dan mudah patah, misalnya kayu, lemah sekali, tidak berguna sedikit pun. Yang kelima, dalam konteks yang membingungkan, in ambiguous konteks. Contoh, kucing makan, tikus mati. Yang keenam, struktur kosakata. Maksudnya, dalam perkembangan kosakata ada kata baru dan ada pula kata-kata yang hanya berubah maknanya saja. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai medan makna dan perubahan makna. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.